gue yang banyak itu di jalanan. Jadi gue diturunin waktu itu, disuruh turun sama alumninya, diajakin janjian, gue ayoin terus, sampai masih muda ya, ayo terus gitu, lawannya semana juga ayo terus. Dia bilang, gue inget banget itu Beler juga, Bang Beler juga. Dia bilang gini, aktif banget sekarang sama orang doang. Gue bilang, bawa satu truk, nggak takut. Ini kan anak muda, gos terus, padahal mah ya gitu lah, lapis ributnya. Akhirnya ribut nih, itu kalah tuh gua. Dan pas gua nengok belakang udah nggak ada nih. Yang gua lihat tuh cuma musuh lagi ngejar teman gua nih. Teman gua sambil ngadep belakang gitu, jadi maju ke depan sambil ngadep belakang gitu. Tirakin gua, takut gua kepres abis yang gua. Akhirnya posisi waktu itu dia lagi main begini. Gue pengen adu nih, biar gue adu langsung dia kena, gue cabut nih. Gue adu nggak kena nih, gue langsung mundur ke belakang, gue terbalik belakang nih. Jadi dia udah dua orang tuh. Nah si Bagas harusnya dia bisa ngenain gue nih waktu itu. Cuman dia naik ke motor gitu, jadi ada satu motor nih dia. Ngikutin dia. Nah dia naik motor, dia mundur ke belakang, gue ngeliat dia ada yang mundur ke belakang, dia lari, gue lari nih. Nah temen-temennya nih, yang ini kagak enggak nih kalau gue di belakangnya dia. Gue ngeliat, wah anjir. Jadi gue dikelilingin nih, gue di sini, gue pojok tuh ya, pojok jalanan hancur. Ini anak Baskara, di samping gue anak Baskara, di depan lagi ada anak Baskara juga. Jadi gue posisinya di jebol. Nah gue di 1, 2, 3 nih, 4 di belakang nih. Iya tuh, iya asli gue di press. Cuman gue di situ untung-untungan nggak kena nih. Kayak dia nggak kali ya. Dia nggak nge. Cuman yang sebelah kanan gue nggak nih. Bacok. Akhirnya gue dibacok tuh gue. Kenapa? Gue yakin sih itu dia nggak mungkin nggak kena, tapi dia mungkin takut. Iya takut ngebacok orang, gue yakin. Jadi dia ngenain tas gue biar mental gue turun. Iya. Bantai tas gue kena gue. Gue pakai tas obon waktu itu. Tas obon, sobek tasnya dong sebelah kanan. Gue enak banget tuh obon. Sobek kan tasnya, sebelah kanan nih gue lari. Nah di depan gue udah mulai tahu nih ada musuh bang. Ini nyok gue inget banget sih itu kayaknya abang kelas bukan angkatan gue kayaknya. Soalnya gue nggak pas gue kelas 3 udah nggak pernah ketemu lagi. Dia nengok gue daripada gue nunduk atau gue kabur mending gue ributin. Kenanya sedikit. Kalau gue kabur pasti gue kenanya banyak. Ya gue kokang dong karena dia dong. Pokoknya dia nyambet gue sambit nih. Dia nyambet gue sambit ya kan. Yang penting gue bisa cabut. Dia mundur. Pas dia ngadep belakang dia gini mundur dia. Gue samperin kan. Bisa gue lari lagi. Makin pede. Gue cabut. Gue kejar tuh banyak banget tuh. Nah posisi gue waktu itu dengan harga diri gue ya gue teriakin tuh balikin. Itu gak ada yang balikin tuh. Karena gue balikin lagi, gue muter balik, gue udah agak jarak ya. Gue waktu itu nggak ngerokok juga posisi, jadi gue kuat. Ya lari pasti kuat, lari nggak kenceng tapi kuat. Napas gue mungkin ini perokok semua nih ngejar gue. Lumayan jarak tuh, pas gue ngadep belakang lagi, tuh ada si Kevin gitu. Nah dia ngejar gue tetep nih, ditangkap dong dia sama jakam gitu. Jadi dia jakam tuh, pelindung gue jakam. Ditangkap dia mau jakam, wah diketekin yang mau jakam nih. Yang satu ditangkap juga nih. Jadi 2 orang anak Baskara tangkap itu. Iya, ketangkep, gue samperin dong. Gue ikut pukulin. Gue nggak pistol gue pakai tangan kiri, gue pukulin. Gue diusir sama jakamnya kan, yang penting gue puas nih gue pukulin dia nih. Gue cabut, gue jalan ke arah bocah-bocah. Di Bagas nih, naik motor dia, jadi dia penyolong gue pakai celurit dari motor. Bocah gue nih yang rame ini lihat nih, awas. Terus gue liat, buset gitu, gila pengen bacok gue. Akhirnya gue sabut tuh yang bawanya gue sabut. Mental kanan tuh, nggak kena gue di situ. Alhamdulillah, emang kalau anak STM sih ada hari apesnya ya. Iyalah. Itu berarti itu bukan hari apes gue, jujur, gue harusnya bisa kena berapa bacokan. Tapi alhamdulillah kena gue. Segitu banyaknya musuh ya. Tapi di situ ada yang gue sesali nih, jujur. Sumpah, mungkin itu yang bikin ada sedikit rasa gondok lah kawan-kawan angkatan gue atau adik kelas gue yang ada di situ, abang kelas gue. Begitu gue cabut, gue langsung berhenti angkot, gue naik angkot dah, masa naik preman, naik angkot ya di depan Green School. Enggak, rame-rame udah nyampe Green School, gue jadi lari dia udah jauh banget sih. Posisi jauh berapa meter. Anak-anak udah ada yang di depan luar. Iya udah ada yang cabut tuh. Akhirnya gue suruh berhentiin angkot. Gue kesel kan di situ, gue marah-marah tuh. Dan maksudnya, lu pada kemana ya? Gitu sih, emosi lah kita. Improv. Karena kita berdua sendiri waktu itu. Iya, nah gue cuma nggak kesel sama Dewa doang. Karena Dewa ikut dia cabut, dia ikut dari berdua sama gue. Di situ di dalam angkot, gue nyesel banget. Gue gambar-gambar bocah gitu di situ.
mungkin emosi gua, jadi bukan niatnya gua pengen biar lu gua wajar. mohon maaf nih, maksudnya ada kawan seangkatan gua ada di kelas gua waktu itu gampar-gamparin tuh di makanya dulu lu waktu di sekolah itu musuh lu tuh bukan banyak juga musuh dalam selimut gua sebenarnya. Bukan di luar doang ya guys, karena orang semakin tinggi itu semakin banyak angin menerpa gitu. makin tinggi goncangannya ya. Iya. Parah sih guys, tapi kalau yang Asli. tahu-tahu kenal lu atau gue ya emang apa ya, ya sebagian kalau yang tahu ya paham lah. Bener, maksud gua kalau gua jujur sih gua dari dulu sampai sekarang nggak Makanya pernah kita tuh berubah pendiriannya gitu. kalau ngelihat temen-temen sekolah yang ke belakang-belakang tuh ya lucu, jadi kalau misalnya gimana apalagi ya musuh-musuh kita yang dulu gitu, kita juga pernah deket, dia lagi pada bertingkah kan lucu, gua aja udah pada berdamai gitu ya, walaupun nggak ketemu nggak pernah berantem, seenggaknya sapa itu kan udah asli. gua udah berdamai kan. Tapi ya jujur sih dibilang anak Baskara gitu ya, maksudnya rival kita kan dulu Baskara. Yang dulunya nih, gua dulu kontroversi tuh sama banyak orang nih, tapi yang gua anggap emang sering banget kontroversi sama gua waktu itu cuman Bagas. Udah itu aja. Emang dia yang menurut gua sih paling hits mereka lah. yang ibarat kata ikonnya. Dia udah tau lah mungkin di angkatan kita ya. Iya sih. Mungkin banyak lah. Dia yang menurut gua rivalnya ya dia berdua yang mana emang pas bentrok pun emang dia juga orangnya banyak, karena gua juga pernah ngerasain namanya kayak sama si Angga ya pernah gitu, sama si Bagas pernah. Tapi alhamdulillah kita udah berteman ya sekarang. Iya. Gua pas lulus udah sih gua pas banget lulus sekolah juga. Emang kalau sama Angga mah emang kenal dari SMP, dia SMP kan di Sawangan juga. Benar. Gue juga pengen sih sebenarnya masih ngundang si Angga nih, cuman dia udah sempet nongkrong gua waktu itu dulu mau cuman belum kesampaian nih dia gabung sama kita. Mudah-mudahan kalau dia nonton ini dia bisa gabung nih sama kita nih. Ditunggu tuh, enggak lu. Iya, sebenarnya kan ya konten ini dibuat maksudnya tuh ya gua skip lagi nih ke gua sebagai moderator ceritanya. Konten ini kan sebenarnya dibuat itu bukan mempericu ya, buat banyak nih netizen yang komentar katanya kalau ada konten ini tuh malah bikin perseteruan lagi, malah bikin justru udah padahal kita ini tujuannya itu biar apa ya, karena suatu hal yang negatif itu dideketin sama anak pelajar ya. Benar. Gitu. Awalnya. Iya, yang kelihatannya negatif itu pasti langsung dijamahi. Benar. Tapi kalau yang lu taruh star lu nih positif, ya emang sih positif tuh baik ya. Cuman starnya positif nih, kita lihat aja coba viewernya. Gitu maksudnya. Kita kan nimbangin perkembangan zaman. Iya benar-benar. Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam lingkungan mereka, ya kita harus jadi seperti mereka. Karena kan kita nggak bisa ngebantu secara langsung berdialog begini, jadi melalui multimedia seperti ini lah, media sosial begini gitu. Iya, jadi ini ceritanya Bang Siwi nih selama di SMK 2 kurang lebihnya ya. Mungkin kalau misalkan diceritain terus ya nggak cukup. Oke. Gue bisa dibilang gue dulu paling langganan ya ini, namanya masuk kelas itu langganan. Cuman ya nggak sering sih, maksudnya cuman karena emang ya gimana ya, namanya kita tuh ya jujur sih gue polos, gue nggak pernah menganut ilmu hitam itu, gue nggak pernah. Tapi ya ini dia resikonya kalau lu ribet-ribet murni banyak luka lu gitu. Cuman sebenarnya ya banyak lagi luka zaman sekolah gitu ya. Cuman kalau emang lu tahu zaman sekolah kalau lu terjun resikonya begini dari yang berdarah dari ada pernah rasain gua asli berdarah nggak berdarah dari apapun itulah, dari luka manapun pernah ya. Intinya sih intinya kalau lu nggak ada gua ntar next konten gua pengen juga nih intro dia lagi nih, asli harus diintro lagi nih karena baru kemarin gua dengar ternyata Toing dulu makin gitu-gituan, siap banget ya. Ditunggu guys. Nah, apalagi nih kira-kira? Dulu ya kita kita jangan ngebahas-bahas di masa lalu lah. Kita ngomongin yang di dalam sekolah nih. Nih Siwi ini pernah dulu waktu kelas 2 ya sih, emang bener sih kelas 2 itu ya masa-masa finish antara hidup dan mati lah. Asli. Bener. Permasalahan 2 tahun ke atas. Iya, kalau sampai masuk kelas 3 tuh ya lu tinggal ngejaga aman lu doang. Tapi kalau kelas 2 tuh babak penyisihan gitu. Asli ujian cunin gitu. Susah banget lu ngelewatin kelas 2 kalau emang lu
ya banyak bocah-bocah sekolah tuh yang gugur di kelas 2 sebenarnya. Bayangan gue kelas 2. Dulu itu lu kalau nggak salah ya member lah ya. Bilang member sering teriakin di sound sistem guru ya kan. Wah, nah sebenarnya gue dulu main sama Siwi gitu ya. Main udah lama, cuman karena dekatnya itu di luar dibandingin di dalam. Jadi gua nggak terlalu terbawa di dalam sekolah karena aman lo. Kelas 3 gua kemarin makin ngobrol gua di dalam sekolahan. Udah nama gua sering sebut juga di soal sistem guru waktu itu. Ya cuman sih tetap sih yang paling unggul lah kalau di sekolahan. Sering dipanggil. Tapi ya jujur sih banyak juga nih dulu ya yang berasumsi. Gua dengar sih cuman gua nggak mau lah berseteru sama teman. Gitu, cuman banci yang berani ngelawan temennya ya. Banyak juga yang ngomong kalau gue itu caper, masa pengen banget dibilang bandel. Ya, pengen banget. Emang gue sempet pernah nangkep. Iya, pengen banget dapat inian dari guru, dari bocah-bocah. Sekarang sekarang gini lu pikir, enakan mana lu yang nyaman sama gue yang deg-degan, itu aja. Diambang ke lu sekolah atau lu dikeluarin dari sekolah. Gitu, lu masih tetap bisa sekolah atau enggak? Gue juga nggak habis pikir waktu itu kenapa bisa pikirnya ke situ gitu kan. Jadi makin emosi aja tuh kan, padahal sama temen sendiri gitu. Kenapa harus ada perdebatan kayak gitu kan? Apa iri dengan kelakuan kita? Makanya gitu? Apa kan kita terlalu fenomenal? Gue juga jujur baik nih dibilang dalam sekolah kan gitu. Dibilang buat berbuat tingkah itu. Asli gue dalam sekolah tuh nggak pernah buat tingkah. Asli gue sedikit pun pengen nyoreng nama gue di sekolah tuh gue nggak pernah. Asli gue. Mana ada sih yang mau lagi bandel dilihatin? Iya. Asli demi Allah gue kayak cabut sekolah. Gue lebih baik gue naik sekolah sih ya. Sekolah. Dulu emang benar. Gue dulu sama, lu juga sama. Prinsipnya sama. Seban-seban sekolah di luar doang. Sekolah. Kalau udah di dalam ya gue sekolah belajar. Di dalam sekolah tuh ya tujuan kita malas bolos sekolah. Makanya ibarat kata dulu yang pengen banget gue temuin sih itu teman-teman gue yang di dalam sekolah sebenarnya. Gitu. Karena emang sekolah itu kan menyenangkan. Kita emang itu yang walaupun di luar juga asik, tapi kita namanya pelajar itu hakikatnya ada di dalam sekolah. Beda bahasanya kalau udah guru mah. Dia sekarang ngajar guys di sekolahan dia sendiri. Yang pernah dimaki-maki sama guru sekarang dia ngajar di SMK 2. Kalau mau tahu, makanya jangan pernah lihat orang itu dari masa lalu. Belum tentu realita remaja dulunya kedepannya kayak gitu guys. Asli. Jangan lupa nih subscriber konten teman gue ini guys. Gue pas saat gue masuk ya sekarang alhamdulillah gue dibolehin ngajar waktu itu karena ada tugas juga dari kampus gue untuk ngajar gitu dan magang di sana gitu. Dan lu bisa masuk SMK 2. Iya, dan pasti guru-guru udah ini banget dong, kaget banget dong sih. Asli dibilang waktu itu gue ajang pembuktian gue sebenarnya. Gue mau ceritain nih sih. Iya. Gue mah ya mungkin banyak yang nggak tahu juga kali ya, teman-teman di luar sekolah yang lain gitu ya. Gue itu dulu sama Siwi sering diteleponin guru. Itu pun kelas 3. Iya benar. Gue sering banget diteleponin guru karena gue udah ngerasa berubah kelas 3, udah istilah kata ngajarin bocah lah, istilah kata bukan ngajarin sih, ngebenahin yang istilah kata buruknya di luar sekolah. Sampai gue tuh di luar sekolah itu sampai udah pulang sekolah bahkan udah ganti baju bebas diteleponin nanyain kabar anak-anak, kenapa nggak dia nelpon ke anak-anak aja masing-masing kan. Kita sempat jadi koordinator juga gitu, koordinator anak-anak. Cuman ya alhamdulillahnya kenapa kita dulu dibenci banget gitu kan. Sebenarnya sih ya jujur dulu gua sama Toing itu sempat dipegang sama kesiswaan waktu itu, bisa bahasanya dipegang lah ini ya, jadi ibarat kata intel kesiswaan. Tapi ya alhamdulillahnya ya gue sama Toing nggak tergila-gila sama yang apa yang diberikan gitu ya. Dan menurut gue nih, gue sangat menghargai banget guru gue itu waktu itu karena ya dia bener-bener pengen ngebenain anak-anak dari dari satu orang bisa ke banyak orang. Iya, karena maksud gue sih tujuan dia itu baik sebenarnya, maksudnya. Gue juga nggak ngerti gue juga nggak ngerti waktu sekolah ngapa bisa terlalu kita mulu yang disebut, padahal kan banyak yang lebih bengal gitu kan. Asli ya bisa dibilang, cuman gua nggak bocor malu kan gitu kan. Kalau mau bocor ini ya keluar semua itu di SMK 2. Akhirnya nggak ada yang bayar. Kalau ada apa-apaan juga kita tetap kena juga gitu. Udah kelas 3 juga malah kelas 3 sih asli gua dulu punya kesan berkesan juga nih kelas 3. Gua dulu basis gua optik dulu ya, ingat Depok tuh basis optik Selengen. Kelas 3 ya gua udah bukan member dong, gua udah jadi staff dong ibarat kata, udah jadi abang kelas lah.
udah finish. Di kelas 3 gue punya adik kelas 2 sama kelas 1 nih. Ya gue masih tetap, gue alhamdulillah sih nggak pernah vakum nih namanya nongkrong. Gitu kalau masih. Nah tapi kalau untuk ribet gitu ya seketemunya. Udah lagi menyari kayak dulu. Justru malah yang janjian itu ada di kelas gitu, dan gue cuman jadi iya atau tidaknya doang. Ya serah lu, gue jawabnya gitu. Janjian nggak? Ya, serah lu gitu. Jadi serah lu, gue jadi sekarang mah gue yang ikut, bukan gue yang ngajak gitu. Jadi pas gue kelas 3, bohong kalau dibilang kelas 3 itu ngajak-ngajak, jarang sebenarnya. Karena dia udah lebih pentingin diri sendiri. Iya, pasti kelas 3 itu udah pengen gimana ya? Udah pengen punya adik kelas gitu. Udah bukan masanya gitu. Udah bukan masanya capek lah. Gua kelas 3 waktu itu gua sempet dapet ini ya, kayak ultimatum kalau sampai ada terjadi ribut lagi, gua keluar. Ya itu udah surat perjanjian. Nah, pada saat itu jadi gua dapet keistimewaan nih dari kesiswaan gua waktu itu, kesiswaan kita lah. Si Butrumi. Iya, gua berangkat sekolah nih. Jadi berangkat sekolah, kalau pengen masuk ke kelas nih, ada di situ ditulis basis optik. Basis optik nih, basis Depok. Iya, basis Depok. Kalau pengen masuk ke kelas waktu itu, gue harus tanda tangan dulu nih di kesiswaan. Dan kalau misalkan guanya belum datang, itu ada di kelas gua anak Depok yang udah tercantum namanya anak Depok gitu ya. Nggak boleh masuk kelas dulu, Ing. Nungguin gua dulu di kesiswaan dulu. Jadi gua datang nih, gua sendiri emang pure gua kesiangan ya. Dulu gua rajin kesiangan lah. Jujur gua bukannya anak males, tapi emang baru bangun. Jarak jauhnya juga ya. Iya, gua paling kondisi lu kan waktu itu angkutan umum kan, bukannya motor kan. Gua belum punya motor sampai gua kelas 3 baru punya Vespa waktu itu. Tapi nggak pernah naik Vespa gua sekolah waktu itu. Gua tanda tangan, jadi kalau gua pernah nih saat gue emang siangan nih, gue teleponin dan bocah banyak banget ya. Kenapa sih? Buruan sih sekolah sih. Iya, ini lagi diangkut gitu ya. Buruan sih, gue ini nih ada ujian gitu. Ya lu masuk aja, nggak boleh sih. Gue datang nih sekolah nih kan. Gue lihat, dah lu ngapain ya di ruang kesiswaan banyak banget rame nih, dia pada ngebasis. Gue nggak ngebasis, waktu gue terakhir. Ini suruh tanda tangan dulu, gue tanda tangan. Udah pada masuk. Aku astagfirullahaladzim. Nungguin lu segitunya gitu loh. Maksud gue. Tapi gua nggak pernah ada segini, Bre. Iya, asli gua kayak gitu. Walaupun nama gua sering disebut juga di sound system guru, tapi yang sampai diinterogasi kayak di BNN lu mulu kayaknya. Asli gua kena mulu. Jujur, gua dibilang pengen jadi pahlawan kesiangan sih kagak pengen gitu. Cuman lu itu malah menyelamatkan. Nah, itu dia kadang apa sih tuh saat gua nolongin. Ini meluruskan yang benci-benci sama Siwi nih, guys. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi lah dari atasan gua atau bawahan gua atau angkatan gua, mudah-mudahan ya gue jujur sih, gue demi Allah nggak pernah punya kebencian sama seseorang gitu. Cuman kalau ada kebencian itu untuk gua, ya mudah-mudahan bisa dihapusin karena itu udah masa lalu kita ya. Udah jauh. Dan kalau gua ada dan kalau gua ada salah-salah gitu untuk ya rival gua atau temen gua sendiri, gue minta maaf di sini nih, jujur. Benar guys. Gue bikin konten ini soalnya buat mempersatukan nih pelajar Depok khususnya ya. Karena gue orang Depok gitu, karena teman-teman gue rival gue orang Depok gitu. Karena emang makin kemari kayaknya udah emang jarang banget ya tawuran. Alhamdulillah ya. Kalau buat tawuran pelajar ya, tapi kalau emang di perkampungan sih gue lihat masih beberapa masih ada. Dan pelajar juga sekarang mah malam nih, jadinya jadi sebenarnya sih makin bahaya. Cuman ya siangnya tentram, malamnya tiba-tiba ada korban gitu. Bahayanya gitu sih. Oke, gimana lagi? Nih teman-teman, lu udah banyak dengar cerita dari CS gua nih, si Y yang punya konten ini nih. Gua bajak nih malam ini nih kontennya. Gua mau nyeramain dia lah, istilah kata. Karena banyak banget nih teman-teman subscriber lu juga yang pengen lu sendiri yang ditanya kan. Makanya dia pengen collab sama gua yang dijadiin. Menurut gua sih orang yang paling cocok buat jadi moderator gue itu lu ya. Karena emang tahu ceritanya, emang berdirinya bareng lah. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kebanyakan si Wipul, gue tahu cerita si Wipulnya si Wipul gue tahu. Walaupun gue nggak tahu di luar dia kayak gimana waktu pulang ngebahas, tapi besoknya pagi udah ketemu cerita, makanya gue tahu. Asli ini bahan curcolan gue gitu dulu. Dari kisah yang bagaimanapun gue tahu ceritanya dia. Asmara, apapun itu gue masih cerita ke lu. Kan dari gue bilang, dari yang luka berdarah apa tidak berdarah pun gua tahu semua lah. Asli. Sama begitu pun dia tahu semua cerita gua. Sampai sekarang pun masih begini lah dari sekolah.
masih suka silaturahmi. Silaturahmi pasti terjalin, bukan berarti maksudnya gue nggak punya teman-teman di Depok gitu ya, banyak teman-teman gue, cuman ya mungkin teman spesial pasti kalian semua pada punya, ya ini teman spesial gue menurut gue gitu ya gitu. Oke nih Bang Siwi nih, kayaknya gue cukup nih nanya lu malam ini. Ada kesan-kesan buat adik-adik kelas lu yang masih belajar, yang masih sekolah, yang lagi keadaan pandemi COVID ini pada ujian di rumah masing-masing dengan biaya kuota sendiri kan, tanpa ditanggung pemerintah. Mungkin lu punya pesannya nih buat adik-adik kelas lu. Kalau buat pesan gitu ya, pesan itu jangan lu jadiin bahan pendengaran untuk gimana ya, maksudnya pesan itu jangan lu jadiin audio pendengaran aja, tapi pesan itu lu jalanin gitu. Nggak ada namanya pesan itu yang ngejerumusin, menurut gua ya. Mungkin ada ya, kalau yang ngejerumusin, yang dibilang ngejerumusin itu bukan pesan sebenarnya gitu. Tapi kalau pesan yang benar-benar itu bukan pesan yang untuk menjerumuskan. Oke, kalian udah pada dewasa, kalian udah pada nemuin jati diri kalian sendiri. Bohong kalau kalian itu masih nyari jati diri di zaman sekolah, karena jati diri itu bakal tumbuh sendiri nantinya, bukan dicari. Oke, kebandelan itu bukan cuman dari tawuran nih, banyak dari narkoba, ya kan, kejahatan fisik atau banyak lah kejahatan-kejahatan lain. Tapi ya semoga dari banyaknya kejahatan lu bisa tahu kalau itu negatif, dan jangan pernah lu ikutin. Namanya negatif itu nggak patut untuk diikutin, tapi buat dipelajarin kenapa orang-orang ini bisa lari ke hal negatif. Itu kita harus tahu jangan langsung ngambil negatifnya aja. Benar brother. Satu sih pesan dari gua, laki-laki tanpa luka, laki-laki tanpa cerita. Benar brother. Iya, lu boleh lah punya luka-luka gitu ya, tapi jangan lupa itu hanya buat cerita, ya kan? Bukan untuk ajang pamer atau apa. Itu cerita nanti lu bukan luka tabrakan guys. Ini luka-luka masa lalu. Ya. Oke Bang Siwi nih, kayaknya gua tutup nih kontennya. Thank you banget udah hadir buat Bang Rizky Ibrahim atau Tony udah datang ke konten gue. Jangan lupa subscribe CYRJ. Jangan malas memutus tali permusuhan, dan jangan terima dendam warisan. Salam respect CYRJ. Siap, Bray. Coba sana.